pekerjaan yang kayak kita dipandang sebelah mata gitu kan. Mas Aang ada di satu brand, saya di satu brand, kalau bukan PNS kita kayak nggak dibilang kerja. Saya Aang Abdullah. Selamat datang di Nasihat Om. Hore, kembali lagi kita episode ini dengan Super Mom. Halo. Saya manggilnya Mam Manda, Tante Manda, Kak Manda, atau apa nih, soalnya masih muda sekali. Apa aja, Manda aja sih. Super Mom tapi masih muda. Enggak, aku udah Tapi tampilannya 30. Aduh, tampilannya saudara-saudara tidak mencerminkan, ya? Tidak mencerminkan. Iya. Manda aja? Manda aja. Gak mau diganti Tante Manda? Enggak bisa, yaudahlah. Manda aja. Kayak biasa ya. Manda, nah maksudnya Kak Manda. Ya, Kak boleh. Kak Manda, kau panggil nama tidak biasa. Om di sini tidak biasa. Selamat datang di markas Om. Nah di sini Om itu biasanya ngobrol tentang harta, tahta, dan wanita. Tapi sebenarnya harta, tahta, wanita itu ada ininya. Ada sebenarnya itu cuma sebutan. Kalau harta itu ya tentang personal finance. Kalau tahta itu tentang leadership. Kalau wanita itu sebenarnya tentang keluarga. Oke. Jadi Kak Manda ini sekarang kesibukannya adalah seorang wanita karir. Yes. Wanita karir. Ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga, super mom. Seorang istri juga. Seorang dulu pernah menjadi diajeng di Sleman. Betul, pernah dulu waktu masih muda, Mas sekarang masih muda kok. Gitu ya. Pernah jadi presenter juga? Ya, pernah jadi host juga di salah satu stasiun TV milik negara. Di Jogja ya. Terus juga sekarang masih jadi momfluencer. Makanya itu dipanggil Super Mom ya. Momfluencer, apa tuh sih momfluencer itu? Momfluencer itu ya kita mencoba memberikan kayak tips-tips gitu ya tentang parenting, terus produk-produk apa yang cocok buat anak gitu ya, produk rumah tangga juga. Jadi lebih ke gimana kalau apa produk yang kita pakai tuh kita sharing kan gitu ke mama-mama yang lain. Oh, sharing melalui media sosial. Sharing tentang moms ke mama-mama yang lainnya. Mungkin tukar ini ya, tukar info atau tukar pengetahuan gitu ya. Betul. Tapi sekarang wanita karir juga, seorang leader juga di salah satu startup ya. Yes, seorang leader juga di salah satu startup company yang sekarang lagi hype banget ya. Dan juga banyak challenge gitu ya, karena ini banyak anak-anak Gen Z juga yang jadi partner kerjanya. Jadi ya tantangan sih Mas. Gimana sih moms bekerja sama Gen Z itu gimana rasanya? Rasanya ya jiwanya jadi kayak mereka gitu. Mereka itu lebih ke masih pengen bersenang-senang. Jadi mengimbangi aja sih cara kerjanya mereka yang fun, terus bekerja dalam tekanan tapi tetap dengan kita sebahagia mungkin. Ya tekanan sebahagia mungkin. Ya jadi happy aja sih kita kerjanya gitu. Gimana tuh cara pengen membawa timsnya? Misalnya kan kita nggak bisa nih setiap kali sama tim itu kan pasti nggak mungkin senang-senang aja. Pasti kan kita deliver kerjaan. Betul. Atau deliver target dan lain-lain gitu. Betul. Biar mereka tetap happy apa ininya? Nah, mereka itu emang kayak zaman sekarang kan kita sogok aja Mas, kayak ada kopi-kopian gitu kan. Terus snack-snack. Jadi kalau memang kita tuh setiap pagi tuh kita brainstorming dengan hal-hal yang apa sih yang lagi happening gitu. Jadi kita challenging ke mereka sih, lebih ke punya ide apa aja sih gitu kan, untuk kita mengembangkan produk kita misalnya kayak gitu. Terus ide apa sih, campaign apa sih, mereka tuh kan lebih suka tantangan juga. Jadi mereka kan pasti ngikutin media sosial kan Mas. Harus sosmed savvy juga kan anak-anak ini. Jadi mereka itu lebih suka juga ide-idenya itu terpakai gitu. Ide berarti lebih ke pertama harus emotional bonding dulu ke mereka. Dekat.
Kedua, mendengarkan apa yang ide-ide dari mereka. Betul. Ya. Betul. Jadi mereka senang banget kalau idenya kepake. Tidak terlalu mendominasi atau menggurui gitu ya. Kita emang sistemnya sekarang itu lebih banyak sharing. Gitu. Apa sih program yang menarik sekarang? Campaign apa yang lagi hype nih? Terus yang efektif tuh bahasa-bahasa yang sekarang digunakan banyak orang lebih tahu tuh kayak apa sih yang lebih banyak didengar gitu. Nah dari situ kita brainstorm. Kalau sama mereka kita jangan mendikte. Gitu. Jadi kita lebih ke brainstorming. Guys, gimana guys? Ini How are you guys? Gitu. Kayaknya kan beda banget berarti ya. Yang biasanya pekerjaan dengan gadget dengan apa yang biasa. Kalau saya sih apa yang saya hadapi di rumah atau di rumah kan menghadapi anak kan. Anak kan kadang ada trik-triknya. Betul. Nah, mungkin sebelum sampai sebelum sampai ke sana kita ini dulu nih. Kita intermezzo dulu untuk masalah parenting. Sekarang kan Kak Manda ini adalah seorang wanita karir gitu kan. Tapi juga mom juga di rumah. Betul. Kan sekarang banyak nih orang-orang yang istilahnya full time mom versus working mom gitu ya. Pakai versusan gitu. Setuju nggak sih kalau hal seperti itu? Kalau versus sih lebih saya nggak setuju ya, karena semua pilihan tuh depends on herself gitu ya, depends on me juga. Jadi kayak misalnya I love being a mother gitu, but aku di sisi lain juga butuh pengakuan diri, lebih ke pengakuan diri bahwa aku bisa berdiri sendiri gitu, aku bisa jadi leader gitu, aku bisa belajar hal baru. Nah ya, itu dari mana aku dapatnya? Dari aku bekerja gitu, sehingga nggak ada yang benar yang salah. Jadi ibu rumah tangga itu mulia juga, full time mom di rumah itu mulia juga, nggak ada yang salah. Tapi kalau di sini aku lebih memilih menjadi wanita karir gitu, karena aku pengen ngejar karir petku, pengen ngejar cita-citaku, masih pengen belajar dari anak-anak Gen Z yang udah keren-keren banget ini, pengen belajar dari leader-leader yang lain gitu. Terus ya aku sih sekarang lebih mencuri ilmu. Ya, mencuri ilmu untuk masa depan anak-anakku, karena zaman sekarang lucunya gini Mas. Pernah dengar nggak sih kayak sekolah anak mahal, bla bla bla. Iya betul. Ya kan kemarin di breakdown segini. Nah itu yang terjadi padaku juga gitu. Aku kepengen anak-anakku nggak cuma di sekolah yang mahal, tapi mereka juga dapat knowledge dari orang tuanya. Gitu. Walaupun dari kalau ilmu kita di kuliah dulu ya pas-pasan aja lah. Tapi paling nggak kita bisa belajar hal lain dari dunia yang lain gitu. Nah, di sini aku dapetin di lingkungan kerjaku kayak gitu. Kalau aku bukan cuma mendengar tuh sekolah mahal, merasakan setiap bulan, setiap bulan ada disisihkan. Itu udah benar-benar. Kalau dari aku sendiri sih memang saya memperhatikan pendidikan untuk anak. Terus saya juga memperhatikan kurikulum apa yang akan didapatkan sama anak saya. Nah itu terjadi sekarang sih gitu. Kalau misalnya kan anak-anak itu kan ada katanya kalau dari parenting kan ada 3 fase tuh ya. Ada mereka butuh attention. Betul. Terus bonding dan communication. Yes. Bagaimana working mom bisa mendapatkan 3 itu? Oke, kan setiap anak pasti mereka punya milestone-nya. Dan mereka juga punya golden age yang mana itu harus jadi perhatian kita full. Sehingga saya memilih untuk membagi itu Mas. Membagi itu tuh dalam arti makanya anak saya umur segitu udah saya sekolahin. Terus biar dapat biar dapat juga komunikasinya gitu. Karena kalau anak aku memang mereka cenderung berbahasa bilingual, English Indonesia gitu. Nah, dari situ nanti kalau untuk bonding, aku setiap pulang kerja pasti langsung attentionku ke anak. Nah, sehingga weekend pun full time gitu ke anak. Makanya saya juga mengkesampingkan saya punya passion juga. Pengen di golden age ini anak-anak aku dapat perhatianku sih gitu. Nah, nanti setelah anak-anakku di atas 5 tahun gitu misalnya, mereka juga sudah punya dunianya sendiri, aku baru mengejar passionku yang lain. Jadi memang harus kayak gak apa-apa deh, ditinggal dulu yang ini, tapi aku fokus ke anak-anak.
Jadi tadi kan sebagai leader juga belajar dari tim-timnya yang dari Gen Z dan belajar juga dari berbagai macam istilah literatur dan tadi sempat juga bilang mengajar juga, sharing juga di tempat yang lain juga. Betul. Berarti kayak ini ya, setuju nggak sih dengan istilah anak-anak itu pintar, yang terlahir pintar itu kalau dia pintar itu terlahir dari gen ibunya. Oke. Yang menurut penelitian gitu ya? Iya, menurut penelitian. Ya, memang iya. Berapa persentasenya saya kurang tahu gitu. Tapi paling tidak anak-anak ini ya untuk kecerdasannya memang dari ibu gitu. Berarti ibu tuh harus terus istilahnya education herself gitu ya. Betul. Jadi memang nggak berhenti di situ aja. Jadi ibu itu ya nggak harus kayak harus masak aja gitu kan. Kalau zaman dulu harus bisa masak, harus bisa ngurus rumah. Tapi itu tidak terjadi pada saya gitu. Jadi yang penting kita komunikasi ke suami. Iya. Suami tahu betul bahwa saya nggak bisa masak. Dan ternyata yang bisa masak suami. It's okay gitu. Kita nggak ada masalah. Kita bertukar peran gitu. Oke, dia melengkapi sih, lebih melengkapi. Aku nggak bisa masak, it's okay. Dia nggak akan memaksa karena kamu sukanya yang ini. Jadi kepala rumah tangga atau suamiku tuh membuat aku nyaman sebagai ibu rumah tangga, dan dia membuat saya nyaman menjadi diri saya sendiri. Dia membuat saya nyaman, saya di lingkungan pertemanan, dia membuat saya nyaman di lingkungan kerja. Jadi supportive husband. Supportive husband. Nah, buat om-om yang ada di sana, kuncinya adalah membuat nyaman, support. Betul. Maaf support nggak cuma finansial ya. Bukan nggak cuma finansial. Support apa ya? Tadi karir. Di support kayak gitu aja tuh udah kayak thank you banget. Support kayak gitu ya, thank you banget. Ya. Kalau kata istri saya tuh nggak harus duit, jadi sama anak weekend bertiga istri pergi ke pijit itu dia sudah senangnya luar biasa. Ya, itu bentuk support juga Mas, gitu. Bentuk supporting each other. Tapi aku susah, anaknya 3 ditinggal bertiga terus nggak ada istri itu rasanya wow gimana gitu ya. Kalau bapak-bapak itu, kalau om-om itu bedanya sama ibu-ibu gitu ya. Kalau ibu-ibu itu kalau nyuruh anak-anaknya, "Hei, kalian diam, duduk," gitu kan. Mereka nurut. Kalau sama bapak-bapak, nggak tahu ya bapak-bapak yang lain. Kalau aku di rumah gitu ya, "Dek, diam dulu." Mereka malah istilahnya mencari perhatian. Main agak susah. Akhirnya jurus terakhir bapak-bapak adalah sini. Handphone. Itu bagus nggak sih? Nah, gitu. Sebenarnya kalau screenplay time-nya kebanyakan juga nggak bagus juga ya. Jadi memang itu jurus suami saya pun juga melakukan hal yang sama gitu. Mungkin memang template bapak-bapak ya kayak gitu ya. Nggak mau repot kan. Tapi ya perlahan sih aku edukasi Mas. Jadi kayak misalnya jangan kelamaan handphone, apa kayak ajak main sepeda kayak nah biasanya kalau suami aku sukanya ngajak ke mall, main playground, terus ya suka ngajak ke taman gitu. Jadi ya bikin anak seneng sih. Kadang ya emang jurus terakhir emang handphone, udah nggak ada no choice gitu. Mau ngajarin gambar juga males. Nggak mau nanti berantakan gitu misalnya. Jadi ya sesukanya. Kalau di rumah kan memang kebetulan ada ruangan khusus buat anak-anak main. Jadi suami aku ya udah anak ditaruh di kamar itu beres. Tinggal diberantakin aja mainannya ya, nanti diberesin lagi lah gitu. Ini sih kalau bapak-bapak atau suami-suami atau om-om itu maunya kadang ya instan aja. Betul, gitu. Kalau mau kalau mereka nggak mau diem ya udahlah tak sogok pakai mau es krim tapi diem ya. Coklat ya udah ntar pulang-pulang batuk, gitu pulang-pulang ingusan gitu ya udah kayak gitu sih. Tapi memang kita juga tidak bisa memaksa karena memang mungkin template itu tadi ya. Di luar sana pasti sama lah gitu. Nah pintar-pintarnya aja sih kita jadi ibu gitu untuk mengedukasi anak. Kalau makan coklat kebanyakan side effect-nya apa. Terus kalau kebanyakan main handphone side effect-nya apa. Jadi nanti anak akan ngerti sih ketika bapaknya nyuruh kayak gitu. Nanti dia juga bisa ngeyel. Enggak nanti mataku sakit kayak anakku. Nggak mau HP mulu pusing. Nah dia udah kayak punya pembelaan diri.
papi HP mulu, pusing nanti gitu. Oh, karena sering disebut seperti itu, maka teringat-ingat, Yes. maka menjadi pengendalian diri. Betul, jadi anak-anak kayak punya border. Oke, aku nggak boleh makan coklat karena anak-anakku nggak mau makan coklat lagi, mami sudah tadi gitu kan. Sudah nanti giginya grepes gitu, nanti giginya sakit. Mereka sudah mengerti itu. Sudah mengerti itu. Aku pernah dengar nih, kalau misalnya agar anak itu nurut, maka dikasih sugesti. Betul. Ketika dikasih sugesti ada waktu-waktunya, katanya pas tidur, sebelum tidur mereka ngantuk-ngantuknya dikasih obrolan-obrolan yang baik gitu. Betul, kata-kata Bener yang nggak baik. itu? Betul, dan itu memang di dalam kandungan Dalam kandungan. itu sudah mereka tahu diajak ngomong. Mereka sudah mengerti aja. Jadi mereka sudah mendengar, sudah mengerti, makanya aku juga menerapkan hal itu ketika mereka ada di dalam kandungan, sehingga pas gede ya pengertian itu kan mereka pasti punya memori yang masih keinget lah sampai sekarang kayak gitu, dan mereka kan punya alam bawah sadar yang bisa merecap kata-katanya kita dulu gitu. Makanya kalau orang bilang waktu hamil jangan suka ngomong nggak benar gitu, karena mereka mendengar. Mereka merasakan sedih, mereka merasakan sedih yang kita rasakan. Kita lagi sedih, mereka ikut sedih kayak gitu. Nah itu berlaku sampai sekarang. Anak-anakku ketika aku sedih, padahal aku nggak nangis di depan mereka tahu, mami, what happened? Ada apa? Oh, kayak ini ya, ikatan batin. Nah itu bondingnya kan di situ. Ibu. Walaupun aku kerja, kenapa anak-anakku masih nempel, masih lengket ya kayak gitu? Karena memang pendekatan itu sih yang aku bangunkan anak. Memang peran ibu tuh nggak tergantikan ya dengan siapapun. Dan katanya ada kata-kata juga yang forbidden untuk dikatakan ke anak-anak. Ya, jangan katakan tidak. Jangan katakan tidak. Tidak. Kenapa itu? Bukan kayak jangan gitu aja nggak boleh. Jangan sebenarnya. itu. Kenapa? Sebenarnya nggak boleh ya, tapi saya masih sih. Oh, karena susah cari kata-kata lain ya. Ya. Kadang kalau udah kayak udah di mulut ini mau cari kata lain, aduh. Apa ya padanan katanya ya? Nanti dulu nak misalnya. Jadi kan jangan kayak jangan di situ gitu. Nah mungkin bisa pindah tempat. Nah dengan kata-kata permainan kata kayak gitu dia akan mengerti sih. Jadi kayak jangan terus tidak gitu. Tidak tuh maksudnya kayak tidak gimana ya, kalau misalnya no gitu, jangan bilang no gitu. No. Jangan bilang no, malah nanti dilakuin ya. Nanti akan dilakuin. Oh, kayak katakan tidak pada korupsi. Korupsi juga. Aduh. Ups. Saya juga pernah dengar itu jargon-jargonnya. Gitu, karena memang mereka tuh kayak masih merimain gitu loh, terus-terusan gitu. Jangan, kalau makanya kata-kata yang tepat tuh kayak misalnya jangan kebanyakan makan coklat gitu kan. Nah mungkin bisa makan yang lain, makan jelly atau makan buah aja biar sehat gitu. Jangan pakai kata jangan. Soalnya ini ya, aku juga baru pakai jangan. Aku juga pernah baca ya atau pernah dengar. Itu jenis katanya kata negasi ya. Dimana kalau otak alam bawah sadar kita tuh tidak ada negasi, jangan itu tidak ada, maka semua kata kerja gitu ya. Ya, kata-kata yang baik, lebih baik daripada makan coklat, mending makan buah. Gitu. Ini bisa jangan lari, yang didengar oleh alam bawah sadar kita tuh lari. Ya, oh gitu kan. Jalan aja gitu ya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Apa-apa, oh ya. gitu kan. Jangan lari nak, gitu kan, bisa pelan-pelan aja nak, gitu. Kalau jangan korupsi padahal kata apanya ya? Pelan-pelan aja kalau korupsi, nggak usah bilang-bilang. Aduh, kalau korupsi ya jangan korupsi, apa ya ininya ya? Nggak usah bilang-bilang. Nggak usah bilang-bilang korupsi juga. Iya, gitu juga ya. Berbahaya, saudara-saudara. Nah, pernah ini nggak apa namanya? Kendala terberat. Bukan mungkin Mbak Manda ya, tapi kendala terberat seorang ibu pada umumnya yang harus mereka istilahnya mereka harus hadapi itu apa? Lebih ke kendala ya sebagai seorang ibu. Tanggung jawab sih. Tanggung jawab nanti anak itu akan bertingkah seperti apa di luaran sana. Tanggung jawab dengan kata-kata apa yang keluar dari mulut anak-anak itu kan tanggung jawab juga. Kadang gini loh, ya kok anakmu ngomong gitu sih, diajarin apa sama kamu kayak gitu. Padahal aku juga nggak pernah ngajarin apa-apa misalnya. Terus, mungkin dia bisa dengar dari YouTube. Nah, itu kan kita di luar jangkauannya. Kayak gitu. Nah makanya hal kayak gitu buat aku sih tanggung jawab yang besar ya. Kadang orang kan nggak tahu ya.
anak di luar sana tuh ngomong apa kayak gitu kan sama temennya. Misalnya kayak anak aku suka dorongin adiknya. Kan nggak mungkin kita itu mengajari anak mendorong kan. Nah, mungkin dia tertrigger dari sesuatu yang dia tonton atau dia lihat di luar kontrolnya kita. Udah terjadi dia sering dorongin adiknya. Itu bisa buat insecure para ibu-ibu. Ya kalau buat aku kayak tanggung jawab anakku, dia harus punya manner yang baik, harus jadi anak yang nggak harus ya, nggak mengharuskan, tapi harapannya gitu dia punya manners yang baik, maaf, tolong, terima kasih itu harus ada dalam dirinya gitu. Paling tidak itu udah jadi template dalam hidupnya, itu fundamental dia gitu. Sekarang nih yang mungkin pasti udah bukan insecure menghadapi hal seperti itu, berarti kan pasti juga ada langkah-langkah awal yang dilakukan. Apa biasanya mitigasinya? Ini aja repeat aja kayak terima kasih nak, dia membawakan apa buat aku, saya yang berterima kasih duluan. Terus dia bilang sama-sama mami gitu. Nanti kalau dia yang tak kasih apa, dia akhirnya repeat lagi. Terima kasih mami, thank you. Berarti memberikan contoh yang baik. Berikan contoh dulu, thank you. Terus terima kasih, tolong. Dia selalu minta tolong walaupun pada asisten yang di rumah, mbak yang ngurus dia. Tolong mbak. Nah itu udah kata-kata template sih. Ya. Mbak tolong ambilin. Nah dia sudah seperti itu. Tolong, please terima kasih. gitu. Thank you, terima kasih. Ya kalau dikasih apa-apa sama orang, kasih, thank you gitu. Berarti kita ajarin dulu, betul. Bukan kita menuntut. Karena mereka kan iya. masih dalam ini ya, dalam pengawasan kita ya. Iya, dia masih melihat, dia masih ATM banget sama kita. ATM, amati, tiru. Ya dia kalau mereka ATM belum ATM tuh amati, tiru, modifikasi. Ya. Kalau anak-anak belum modifikasi, dia masih ngikutin juga. Hanya meniru. Meniru langsung, amati, tiru, meniru lagi. Berarti peran masih jadi cerminan sih kitanya. Peran pendidikan paling besar itu berarti di rumah tangga, dan orang tua benar-benar harus istilahnya behave untuk memberi contoh yang baik. Betul. Gitu ya. Nah, terus juga makanya kan kayak suami saya nggak pernah membentak saya. Di depan anak pun tidak pernah berkata kasar. Marah sama saya aja nggak pernah kayak gitu loh. Jadi suami saya pun juga mengasih contoh. Membentak tuh nggak ada kayak kata-kata kasar gitu. Kita nggak ada kata-kata kasar. Jadi anak-anak tuh melihat kita ya bahagia aja gitu. Kalau bisa nangis jangan di depan anak gitu kan. Kita emang lagi bukan berantem ya, lagi adu argumen juga jangan di depan anak kayak gitu. Jadi kita pengennya hal-hal positif aja yang dilihat dari anak, sehingga nanti pas dia besar, aku pengen kayak mami gitu yang strong misalnya. Makanya kan kita framingnya mau jadi apa dulu. Nah, orang tua yang ngomel, mama-mama yang hobinya ngomel, mama yang hobinya marah, atau mama yang baik hati kayak ibu peri tapi dia ke anak juga, anak biar bisa tanggung jawab. Nah itu kan framing atau peran yang kita coba kenalkan ke anak ini loh. Mami itu seperti ini. Makanya aku jarang ngomel, nggak berapa, karena aku nggak mau nanti ketika mereka besar yang diinget hal-hal kayak gitu. Yang diinget ibuku galak banget. Nah, bawel. Aku nggak mau takut sama mami bawel. Aku nggak mau anak takut sama orang tua. Karena aku pengen mereka jadi sahabat. Kalau mereka takut duluan, besok gede dia nggak mau cerita. Aku nggak takut sama mami, nggak terbuka, terjadi suatu hal di luar terjadi sesuatu kepada mereka. Nanti dia dengan tameng, aku takut sama mama, aku takut sama papa, nggak mau cerita. Makanya kami bagaimana apa-apa tuh anak cerita gitu. Walaupun mereka masih kecil-kecil, masih 3 tahun, masih 1,5 tahun, tapi mereka tuh bercerita. Gamblang mami tadi when I was in school, bla 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 bla. Dia bercerita apa yang dialami. Tadi aku jatuh, tadi aku suka makan ini. Jadi malam itu pillow talk. Kadang dia cerita dulu, aku dengerin gitu. Dan itu sampai besar aku harapannya mereka jadi sahabat. Saya pendengarnya dia nomor 1 gitu. Pendengar yang baik. Ketika nanti ada terjadi hal-hal di luar yang menurut mereka, jadi mereka tidak berdiri sendiri. Mereka masih punya kami sahabatnya gitu. Kalau framingnya dia udah takut, sampai besok, sampai besar dia akan takut gitu. Kayaknya kalau takut itu di zaman-zaman kita nih ya, zaman-zaman om-om itu kan zaman-zaman saya apalagi ya 30 ke atas ya, itu kan framingnya memang takut sama orang tua ya. Kita nggak tahu ya kalau Mbak Manda ya, kalau kami kan memang udah dididik sama orang tua kayak gitu ya. Cerita apa gitu kan,
agak tidak lost gitu kan, Segan, agak gitu. segan. Akhirnya kan tidak mau anaknya juga seperti itu. Betul. Jadi kan kejujuran, melatih mereka untuk jujur apapun yang terjadi. Bad times, good times, pengennya mereka juga cerita sama kamu. Jadi kamu tuh bagian dari hidupnya dia. Kalau sesama yang mempunyai anak kecil nih, sama nih kan, anak kecil tuh ada masa-masanya nih. Kadang mereka masanya memang ngeyel lagi. Nah, apalagi masa umur 4 tahun, 3 tahun, 4 itu tahun lagi tuh ngeyel-ngeyelnya banget. ngeyel dan ngomongnya banyak, apapun yang mungkin Dia lihat, dia omongin, dia pengen. Ya itu terjadi teman. Gimana cara mendengarkan? Kadang kita orang dewasa ini kan mikirnya kan sudah sistematis, sudah kausal gitu kan. Kalau mereka kan ya asal jiplak aja, jadi tidak ada korelasi, mungkin antara kata dengan kata tidak ada korelasi. Ya, terus kadang juga sebenarnya yang itu bukan buat konsumsi anak kecil, dia udah tahu gitu kan. Ya itu, makanya kan kita nggak bisa mengontrol apa yang dia lihat gitu kan. Paling tidak kita ngasih pengertian, nak, kalau ini untuk anak dewasa, kamu belum waktunya gitu. Jadi memang kita harus banyak mendengarkan dulu, nanti kita kasih feedback. Bukan yang itu tidak baik gitu. Nah, paling nggak kita arahkan. Nah ini belum ini waktunya kamu untuk tahu. Misalnya dia mau naik roller coaster, saya bilang jangan, nanti jatuh kan, jangan ya menjatuh kayak gitu. Nah terus iya, nah itu roller coaster boleh, tapi nanti kalau kamu sudah berumur sekian, ada tuh tapi yang kecil gitu. Roller coaster mini besok ya kita coba. Kamu berani atau tidak gitu. Kita challenge juga ke dia. Enggak mami, aku juga takut, nggak mau. Ya udah, oke, that's it, sudah selesai gitu. Maunya tempat yang lain misalnya. Jadi kalau sekarang tuh dia lagi ngeyel-ngeyelnya, makanya dan dia senang banget sekolah. Jadi ya sudah, apa yang dia suka, misalnya hobinya nari, ya aku pengen salurkan dia ke nari dulu. Ntar bosan ya udah ganti apa, musik, nyanyi, modeling, whatever gitu yang dia suka. Sebisa mungkin sebagai orang tua kita fasilitasin sih. Saya bukan memanjakan ya, tapi saya lebih mengarahkan. Oh dia sukanya ini, yaudah yuk coba. Kita coba. Ada yang suka dance kan, anakku suka nari. Kita arahkan yuk coba yuk ikut lomba baby dance, dilesin misalnya kayak gitu. Nah itu yang bisa kita kasih. Tapi kita bukan yang yuk nak beli, nggak, ya maksudnya yang penting dia berani. Nggak yang ayo nak beli mainan, kamu mau apa, mau beli, enggak. Aku lebih ke menyalurkan bakatnya mereka. Karena itu terjadi di kehidupanku yang dulu. Saya difasilitasin apa yang saya suka. Maksudnya kayak aku suka fashion show, aku suka. Jadi orang tuh memfasilitasi hal-hal gitu. Dan jadinya adalah aku berani gitu. Jadi orang yang gak pemalu. Jadi orang yang punya ambisi. Ketika kita anak-anak cuma dibiarin kayak gitu aja. Dan kita gak melihat dia sukanya apa. Takutnya dia terjebak. Misalnya dia sekolah harus kayak gak suka matematika. Dipaksa kita harus mau. Dia nantinya mentalnya nggak akan bagus. Zaman dulu nih kalau dipotong. Dipaksa, bener. Zaman dulu kan kalau waktu aku kecil atau aku SMA tuh kalau misalnya pintar itu ukuran pintar itu adalah juara satu dan pandai matematika. Itu ukuran. Akhirnya mau nggak mau kan jadi kalau nggak bisa malu dan lain-lain akhirnya minder sendiri. Betul. Gitu ya. Sekarang bebas aja ya. Nah itu ilmu parenting yang sekarang Mas. Jadi memang kita tahu kalau ukur anak suka kesenian, go. Dia lemah di pelajaran, it's okay, jangan paksa. Karena dia suatu saat akan punya prestasi di bidangnya yang dia suka. Gitu. Kalau sekarang kan ilmu parenting gitu, apalagi ilmu Montessori kan kita lebih ke praktek ya, how to-nya kan. Nah, terus makanya aku tahu nih, anakku tak sekolahin di sini karena dia punya potensi ini. Anak aku senang bahasa. Ya potensi. Nah di situ nanti ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris. Nanti aku gali potensinya di sini. Terus aku yang kedua dia suka joget, dia suka. Nah ini nih anak kayaknya emang suka arts nih, seni. Kita coba dia suka enggak. Anda kalau nggak suka ya udah cabut dari situ misalnya. Tapi dia kalau suka ya udah stay dan dia explore dirinya dia. Sukanya apa? Tapi kalau untuk kayak memfasilitasi beli mainan, yang apa sih memanjakan itu enggak. Tapi lebih aku pengen mengarahkan. Ya makanya dulu aku ikut putri-putri apa gitu kan. Ya karena didikan dari orang tua pun waktu itu apa yang kamu suka itu yang kamu lakukan. Ikutin passion kamu, diri kamu ya kamu gitu. Kamu ya kamu. Kamu ya kamu. Jadi anakku sekarang tak lihat potensinya apa. Nah suka dance,
ya I love it, ya udah go gitu. Soalnya memang iya, kalau zaman dulu yang buat waktu kita kecil itu stres, itu bukan karena kita tidak bisa. Betul. Karena dibandingkan. Dipaksa satu, dibandingkan. Terus mungkin orang tua zaman dulu itu melihatnya tetangganya gitu, ya udah kita ikut kayak gitu. Tapi dia tidak melihat potensi anak gitu. Padahal anak itu potensi itu besar banget, dan belum tentu anak itu anak itu potensinya itu bisa aja 5 itu dia senang semua. Misalnya ada yang senang bisa nari, bisa nyanyi, bisa main musik, dia bisa semua. Kenapa enggak gitu? Oh, ada yang suka jadi anak polyglot, itu yang bisa 8 bahasa, 10 bahasa gitu kan. Ini digali aja gitu. Nah sekarang bersyukurnya udah banyak komunitas kan Mas. Komunitas polyglot ada, komunitas dancer ada, komunitas penyanyi ada, komunitas suka gambar, anime gitu-gitu kan. Jadi memang banyak nanti anak-anaknya terfasilitasi gitu, biar nggak terkungkung dalam satu stigma bahwa anak itu pintar harus juara kelas, harus pintar dengan sains, harus pintar math, harus pintar apapun itu yang berbau pelajaran. Iya. Padahal, nah misalnya ada yang senang entrepreneur dari kecil juga ada. Digali nanti suatu saat akan menjadi orang yang kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Berarti dari kecil kita tahu lebih gampang mengarahkannya dibanding. Ya kalau zaman dulu kan ada kata-kata salah jurusan. Benar. Kan. Nah itu karena paksaan. Orang tua pengen kamu jadi dokter. Itu banyak banget tuh. Aku pengennya jadi kok entrepreneur gitu, kenapa gitu? Ya dulu tuh ikut indikator sukses orang tua dulu adalah juga sih, Mas. Masuk dokter, jadi PNS misalnya, gitu. Pekerjaan yang kayak kita dipandang sebelah mata gitu kan. Mas Aang ada di satu brand, saya di satu brand, kalau bukan PNS kita kayak nggak dibilang kerja. Saya sering ya, sampai sekarang sabar. Saya masih merasakan ketika saya pulang kampung nun jauh di sana. Kamu kerja apa gitu? Aduh, PNS di mana? Kata-kata pertama yang saya ingat PNS di mana? Pertama saya pulang kampung dulu setelah kuliah, setelah kerja adalah bawa istri saya gitu kan. Kamu PNS di mana? Istrimu PNS di mana? Kita langsung jelek gitu kan. Aduh. Menjelaskannya mau gimana? Iya, kami bekerja di sebuah brand. Apalagi kalau kami bekerja di startup. Apa itu? Kok kerja? Itu gajinya gede nggak? Langsung kayak gitu ya? Kok nggak pakai seragam gitu kan? Kok nggak ada name tag-nya gitu kan? Kok kita kerja pakai kaos? Apalagi orang-orang yang kerja di kayak work from anywhere gitu. Kamu ngepet? Kan terjadi kemarin di daerah mana itu? Kata tetangganya. Oh, di Kulon Progo? Iya, di Kulon Progo. Itu dia ngepet, padahal dia jadi tim IT-nya perusahaan di Amerika. Iya. Yang hal kayak gitu loh, Mas. Stigma kayak gitu, aku nggak pengen anakku ada di siklus yang kayak siklus seperti itu. Dan tadi bagus nih ngobrolin tadi komunitas anak ya. Anak, kalau anak saya kan sepatu roda. Nah, kayak gitu. Nah, ini terlepas dari anak nih. Ternyata sekarang orang tua juga ada komunitas parentingnya juga ya. Betul, yang saling menguatkan ya. Ya, sekarang udah banyak wadahnya, Mas. Ada mungkin yang bisa direkomendasikan gitu? Nah, kalau misalnya sebenarnya sih parenting banyak banget ya di media sosial kan juga ada woman support woman, ada super mom, ada macam lah, ada ibu-ibu itulah banyak. Nanti teman-teman mungkin bisa search di sosial media. Jadi tuh ilmu-ilmu situ kadang tuh diambil dari pengalaman-pengalaman si mama-mama yang lain kayak gitu. Jadi kita pun juga pasti ada community yang sebenarnya kita nggak harus gabung dalam community itu, tapi paling enggak tuh kita meng-follow medsosnya kayak gitu kan. Terus informasi-informasi tentang parenting terkini, ilmu-ilmu anak-anak kalau di sekolah aku juga ngambilnya kan dari situ, Mas. Misalnya kayak kurikulum apa yang tepat untuk anak, terus umur berapa aja anak-anak ini harus dapat ilmu apa, seperti apa cara mendidiknya, itu tuh udah banyak literasinya, Mas, sekarang. Gitu. Makanya aku seneng banget sih kalau ngobrolin parenting itu kan kayak kayak jadi tahu loh, ada insight. Oh, kalau sekarang itu sistemnya seperti ini, program yang baik untuk anak seperti ini. Dan sekarang banyak psikolog anak juga yang udah bikin webinar kan ya gitu. Kita bisa ikutin itu sih untuk tahu perkembangan terkini apa, terus cara menghadapi anak tantrum seperti apa. Tantrum ya, itu. Cara menghadapi anak yang ngeyel seperti apa, menghadapi anak yang pemalu seperti apa. Nah, itu kan
kita harus banyak ilmu, update seperti itu. Jadi jangan kata orang tuaku, ya benar sih kata orang tua kita, tapi kan itu di zaman kapan? Gitu sih Mas. Kita ambil yang oke, anak harus menghormati orang tua. Benar, aku menerapkan hal itu pasti itu harus wajib juga. Nah, tapi anak harus takut sama orang tua aku nggak setuju. Karena mereka sahabatku, mereka nggak harus takut sama aku, tapi mereka menghormati. Gitu. Sebagai orang tua ya, sebagai anak memang wajib menghormati. Dan sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk mendidik yang baik. Yes, menghormati anak juga. Anak pengennya apa, concernnya apa, kita harus menghormati pilihannya dia kayak gitu. Dan asalkan bertanggung jawab sih, kalau aku kayak gitu sih. Ya, enaknya zaman sekarang kan mungkin dengan adanya klub-klub itu atau media sosial sekarang, support mom tadi gitu ya, bisa menyebarkan energi positifnya dan juga ternyata aku tidak sendiri ya. Betul, ada teman-teman ya. Aku ngikutin di medsos itu We Love Super Mom. Itu juga ada ilmu parenting dari Singapura juga gitu. Jadi memang nggak hanya ibu-ibu di Indonesia, tapi ibu-ibu di luar negeri kan kita kayak nyontoh kadang ya. Anak tuh harus tidur nggak sekamar umur berapa kayak gitu kan. Berapa tuh? Kalau biasanya sih kalau orang-orang luar negeri di umur setahun udah ditinggal sendiri ya Mas, diawasin pakai kamera. Terus umur 3 tahun emang dia udah benar-benar tidur sendiri. Orang tuanya nganterin ke kamar tidur, diselimutin, orang tua tidur di kamar tidur. Tapi itu belum saya terapkan kepada anak saya. Karena saya kerja terus kayak kangen aja anak-anaknya. Iya. Tapi sebenarnya harus pisah kamar itu juga mengamankan keharmonisan suami dan istri. Ya, gitu. Betul itu. Ya kan kita sampai tua, sampai akhir hayat harapannya ya ketika ya makanya kalau sekarang ini harus aku coba gitu. Aku coba mau pisah kamar nih sama anak, tapi aku yang belum tega Mas, masih suka kangen sih sama mereka. Mungkin nanti sih setelah umur targetku ya, umur 5 tahun dia sudah mau masuk SD itu, aku kasih tanggung jawab dia tidur di kamar sendiri. Ya masih harus pelan-pelan. Masih kangen gitu. Kayak aku juga sekarang kan ya udah pisah, tapi kadang-kadang kan mungkin malam-malam mereka ngigo atau apa kan ya harus pindah. Dan mungkin bedanya sama luar negeri sama di sini ya. Kalau di luar negeri kan mungkin mereka pisah kamar ya cuma pisah kamar ya masih ada di sini. Tidak ada ya apalagi kepercayaan di Indonesia kan ada hantu-hantuan gitu kan. Nggak tahu itu kok alami aja di anak-anak umur 3 tahun tuh kita tidak mengajarkan itu, kita tidak udah nggak ya, aduh ada setan. Tiba-tiba aku kaget, anak aku nggak pernah ngomongin itu, tapi tiba-tiba kaget ngomongin takut pocong. Dari mana kita juga nggak pernah ngajarin. Nah itu dari tontonan Mas biasanya. Jadi gitu ya. Kayak mungkin kartun-kartun lokal tuh kayak ada tiba-tiba ada setannya di situ. Ada tahu Mas, aku pernah ngeliat tayangan itu kayak dia tahu hantu pocong itu dari sini. Masa anakku tahu, Mami nanti ada pocong. Kamu pernah lihat pocong? Jadi kayak di perempatan Tugu itu ada pocong-pocongan. Itu tahu kalau itu pocong. Iya, gitu yang loh. biasa dipakai selfie-selfiean itu. Jadi kayak, Mami itu ada pocong. Nanti kalau aku di kamar gelap sendiri nanti ada pocong. Enggak lah itu, kayak gitu. Nah, itu mungkin lebih ini. Aku juga bagaimana caranya untuk ya mungkin kayaknya tidak bisa 100%. Mereka terhindar di sosial media. Iya, nggak mungkin. Paparan itu pasti ada sih. Karena kita juga apalagi kerja di startup, betul, kerja di telekomunikasi, setiap hari kita harus megangin HP. Kalau kita pengen mereka tidak megang HP, kita tidak megang HP. Ya, mungkin mereka bisa. Tapi kalau mereka ngelihat kita contohnya masih setiap hari megang HP, mereka juga melihat contohnya ya ada di orang tuanya. Mungkin ya, betul sih. Emang paling bisa. Sekarang kenapa anak-anak banyak pegang HP? Ya karena kita sendiri. Iya. Tapi kita bisa kontrol sih. Aku sekarang kayak mau tidur tidak pegang HP. Terus udah tak screen jam berapa ini bisa pegang HP. Kan sekarang ada kayak sistem itu nggak sih? Tiba-tiba nanti mati sendiri HP-nya kalau udah berapa jam. Oh bisa gitu, ada. Kayak gitu-gitu aja sih. Ya itu aku sih ini baca buku biar tiduran. Ya mereka kadang aku sibukin mewarnai. Terus nanti ada permainan. Ada yang suka mainan Lego kan menyita waktu juga tuh. Nyusun gitu. Ada ini di rumah mungkin ada pet atau apa yang mereka buat main apa mereka yang mereka sayangi atau apa? Enggak. Belum. Karena ya itu tadi aku tidak yang suka banget kayak gitu. Jadi mungkin belum sih karena anak-anak juga
ada yang takut, ada yang satunya berani. Oh. Ada yang satunya kemarin habis kena kecakar, jadi aku malah jadi worry ya takut jadinya ya. Oke, ini sebelum segmen terakhir nih, ini satu nih yang tadi pernah kita. Ternyata pernah menjadi duta kopi apa Miss Kopi? Oh, Miss Coffee Indonesia. Miss Coffee Indonesia. Nah, ini di luar parenting ya, kita mau ngomongin Miss Coffee Indonesia. Tolong kasih tahu ke om-om sana cara milih kopi itu seperti apa. Jadi itu sebenarnya waktu itu tuh memang tujuan Miss Coffee itu sebelum kopi-kopi kekinian ini muncul ya, masih tahun 2013 atau 2014. Udah lama banget. Nah, itu tuh memang kita lebih ke mendukung pembudidayaan kopi lokal. Gitu. Jadi robusta, kopi arabica lokal yang memang kita presentkan. Karena tahun segitu kita itu nomor 3 di dunia, Mas, untuk produksi. Tahun segitu itu tahun berapa? 2013-an. 2013-an ya. Jadi tahun segitu memang kita lagi produksi kopi di seluruh dunia itu lagi diminati. Selain Kolombia, nomor 2-nya Indonesia. Nah, sehingga mungkin waktu itu kan kita campaign ya, yuk banyak produksi kopi lokal nih, karena orang luar sudah mulai melirik kopi Indonesia untuk jadi pilihan. Nah, waktu itu sih cara memilih kopi yang baik ya, kok udah lupa juga sih ya. Mungkin ya petik yang kopi petik yang disangrainya tepat kayak gitu. Terus dari ketinggian berapa saya juga sudah lupa ya Mas ya, tapi paling enggak lebih kita nikmatin kopi lokal sih. Nikmatin kopi lokal yang paling kan kopi lokal ada Bajava, kalau aku suka kopi Papua sih, ada fruity-fruitnya. Yang hitam-hitam gitu ya. Ada fruit-fruitnya gitu, aftertaste-nya fruit. Apa aftertaste-nya? Fruit, buah-buahan. Buah-buahnya apa biasanya? Nggak ya, agak asam-asam gitu sih. Asam-asam. Terus Bajava juga suka, kopi Aceh Gayo juga suka. Gitu. Jadi memang sekarang udah banyak pilihannya. Kayaknya di seluruh Indonesia juga udah punya masing-masing punya kopi nih. Kopi Lombok juga ada gitu kan. Terus macam-macam. Oke, nih sebelum kita closing biasanya ada nasihat untuk warga om-om yang ada di sana. Silakan nasihat dari Kak Manda untuk warga om-om. Warga om-om itu apa ya? Apa aja, bukan ya misalnya kalau closing kita tuh ada kata-kata penutup lah, segmen penutup biasanya yang nonton kita ini bukan cuma om-om tapi sebenarnya om-om to be. Jadi orang-orang yang sebenarnya akan menjadi om-om. Ya. Pada waktunya. Apa ya? Lebih ke om-om yang belum punya istri. Ya, jadi kedepannya harus bisa menjadi supporting husband. Jadi supportive ya, lebih supportive husband biar karena anak-anak yang bahagia lahir dari ibu yang bahagia juga. Gitu. Jadi bahagiakanlah pasanganmu sehingga nanti anak-anak kalian akan bahagia juga. Kalau kamu tidak membahagiakan istrimu, nanti istrimu juga tidak fully bisa membahagiakan anak-anakmu. Gitu sih. Jadi kuncinya sebenarnya bukan dari ibunya, tapi dari suaminya. Gitu. Dari omnya. Nah, itu terima kasih banyak sudah mampir ke markasnya om-om. Nah, didengar ya, supporting supportive husband. Oke, terima kasih. Kita closing. Apa? Om senang, om bayar. Yeay.